kemudian magnesium, kalium, dan lain-lain. Nah, ini hewani, singkat aja hewani. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu karena ini sudah digunakan dari nenek moyang kita. Ini apa? Cacing tanah itu paling digunakan untuk tipes. Tapi jangan lupa yang digunakan untuk tipes itu ada jenisnya. Dan itu sudah diteliti. Kalau mau beli cacing untuk tipes, carilah cacing yang jenisnya Lumbricus rubellus. Cacing tanah tuh banyak, ada cacing tiger, ada cacing kacang. Tahu ya? Cacing tanah ya? Tahu Bapak ya cacing tanah? Macam-macam kan ya? Nah, cacing tanah bisa konsultasi sama ahlinya tuh, tahu jenis-jenis cacing dari tadi. Karena memang jenisnya banyak Pak ya, bener ya? Iya. Yang dijual di nasional Indonesia itu ada sekitar 3-4 jenis, bener Pak ya? Iya. Nah, yang biasa digunakan untuk tipes Lumbricus rubellus. Yang lainnya untuk apa? Macam-macam, makan ternak ada, mancing ada ya Pak ya? Iya. Mancing ya kan? Tapi bukan semua cacing itu digunakan untuk tipes. Yang digunakan untuk tipes Lumbricus rubellus. Kemudian yang kedua bekicot atau Arcatina fulica. Itu biasanya digunakan untuk apa? Kalau dimakan bekicotnya bisa digunakan untuk asma kata orang dulu. Tapi yang kalau yang dimakan itu lendirnya itu bisa digunakan untuk penurun panas. Bahkan sempat viral itu kita terapi wajah dengan menggunakan bekicot. Apakah iya? Iya. Karena lendir dari bekicot itu punya sifat antibakteri. Sehingga terapinya itu bekicot dijalankan di wajahnya. Ada. Kalau kita cari di YouTube itu ada. Lendirnya ya? Ah itu, ada yang pakai malah tuh kan? Untuk kecantikan itu. Betul, ada untuk kecantikan dan ada efeknya Bu ya. Nah itu lendirnya bekicot bisa dipakai. Nah kita asmedri itu bisa buka terapi-terapi yang unik. Terapi bekicot bisa aja, menarik. Itu khas. Lintah Mas. Kalau lintah sudah umum. Nah lintah itu fungsinya beda. Kalau lintah itu ada 3 yang digunakan. Ada lintah emas, lintah kerbau, sama satunya lintah itu ada di Indonesia. Yang paling banyak digunakan itu jenisnya Hirudin medicinalis. Lintah yang ada kuningnya garisnya. Itu gunanya hirudinnya sebagai pengencer darah. Karena sifatnya dia bisa bagus untuk plak dan lain-lain. Kalau digigit lintah biasanya keluarnya lama. Itu kalau lintah fungsinya digigit beda. Tapi kalau herbal, kita bicara herbal pasti hubungannya tentang pemakaian luar sama pemakaian dalam. Kalau sudah digigitkan itu namanya bukan herbal sudah, tapi terapi keterampilan. Karena digigitkan, karena dia bekerja lintahnya. Sengatan sama keterampilan, katup lebah sama. Itu fungsinya adalah untuk keterampilan, bukan herbal. Tapi kalau lebahnya ditumbuk, contoh, herbal itu ilmunya banyak Bapak Ibu. Herbal, kalau kita bicara herbal, kita jabarkan lagi, ada herbal ramuan Indonesia, herbal Cina, herbal India, ada naturopati, ada homeopati. Homeopati itu herbal digerus sampai 6 kali, sampai digerus lagi, diencerkan sampai ada kandungan senyawa kimianya. Itu dilakukan oleh orang-orang barat, bahkan dipakai oleh Ratu Elizabeth. Nah, kalau kita bicara kopi, homeopati, kopi itu sifatnya untuk mengantukkan. Kenapa? Karena Tuhan kita menciptakan itu semuanya seimbang. Kalau ini dia punya sifat untuk pengobatan, pasti dia punya sifat racunnya. Sambiloto di Meksiko itu dianggap racun. Androgamys paniculata di Meksiko itu dia tidak boleh dipakai karena dianggap racun. Loh kok bisa? Karena memang ada sifat racunnya. Semua apapun sifat di alam ini semuanya netral. Contoh, duren. Kita makan duren. Dimakan durennya. Cuci tangannya gimana? Pakai kulitnya duren. Kita mau cuci tangan pakai sabun bagaimanapun tidak jadi hilang. Tapi kalau pakai kulitnya hilang. Kenapa? Netralnya di sana. Tebu, apakah bisa untuk diabetes? Bisa. Kenapa? Karena mengandung sakaran. Sakarin itu pemanis buatan. Sakaran itu ada di tebu, yang mana fungsinya juga bisa menghambat naiknya gula darah. Apa ada aspartamnya? Enggak ya? Itu aspartam sudah kimia. Ya. Sakaran itu bisa digunakan untuk menghambat naiknya diabetes drastis. Makanya kalau orang diabetes, konsumsi tebu sama konsumsi gula pasti beda. Kalau konsumsi gula saya pastikan diabetesnya naik. Tapi kalau tebunya naik tapi masih bisa ketahan. Berarti bisa diperas ya tebunya?
Ya diperas, diisep juga bisa. Tergantung yang makan kalau itu ibu. Diemut terserah. Yang penting dikonsumsi gitu kan. Ya Allah. Karena mengandung sakaran. Nah sakaran ini fungsinya bisa. Nah masalahnya kalau kita bicara proses herbalnya beda, fungsinya pun beda. Kalau sakaran itu dipanaskan sampai sekian derajat dan sekian lamanya, itu sakarannya hilang. Sehingga gulanya menjadi racun. Ingat, beberapa buku menyatakan gula lebih bahaya daripada rokok. Ada alasannya jadinya pulang ke rumah ini. Dalam artian, semua yang dikonsumsi tubuh itu ada batasnya. Bukan terus gula beracun, rokok bahaya, enggak, semua ada batasnya. Tubuh punya kemampuan untuk homeostasis namanya, menyeimbangkan dalam tubuh. Nah, sama kopi ketika diencerkan itu bisa digunakan untuk mengantukkan. Karena kalau kopi punya sifat yang susah mengantuk karena dia kafeinnya merangsang untuk itu, tapi di kopinya sendiri itu punya bahan untuk sifatnya mengantukkan. Caranya pakai homeopati, digerus. Lebah itu juga digerus, dianjurkan. Itu digunakan untuk orang yang habis disengat lebah. Lebahnya itu. Ada yang alergi lebah. Ketika digatuk lebah ada. Apa yang dirasakan ketika digatuk lebah? Bengkak semua kan satu badan. Biru, panas ya. Itu berarti alergi sama protein lebah. Apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Nah itu berarti ada reaksi alerginya. Nah, berarti kerja di tubuhnya lambat. Nah, obatnya itu di homeopati itu dari lebahnya digerus, diencerkan terus, itu dikonsumsi. Lebahnya ditangkap ya? Kenapa? Lebahnya ditangkap. Lebahnya? Ditangkap. Ya kalau lebahnya kayak ditangkap kita sambil ngayal gitu Pak. Dan kita nggak nangkep aja. Enggak ya, Kang. Sebenarnya bukan lebah ditangkap, karena lebah kalau sudah gigit pasti dia pingsan, mati. Oh, artinya yang apa untuk ketinggal? Untuknya ketinggal ya? Ya, lebah jenisnya beda lagi. Lebah itu banyak sekali jenisnya, benar. Kenapa? Kalau gigi kenapa? Sama, logikanya seperti ini. Ular beracun enggak? Mengandung bisa apa enggak? Kalau orangnya digigit. Pernah lihat ular kobra makan ular kobra enggak? Mati enggak kobranya? Enggak. Gigit, bukan makan, gigit. Enggak kan ditelan kan? Gigit, kecokot. Kobra kecokot kobra lain gitu. Mati enggak? Mati. Karena kenapa di kobranya itu ada penetral racunnya. Oh. Sama kayak contoh misalkan ini kobra. Di dalamnya ada racunnya enggak? Ada di mananya? Kalau kobra berarti Di sini. di giginya. Tapi kenapa kalau dia setiap nelan makanan enggak mati? Iya kan? Loh, kok kaget? Nah, karena di kobra itu ada anti racunnya. Sama, tanaman juga makhluk hidup, sehingga dia pasti punya senyawa-senyawa beracun dan lain-lain. Halo? Hai. Oke. Kita lanjut lagi. Ini apa? Ikan apa? Ikan gabus. Ikan gabus. Gunanya untuk apa? Albumin digunakan untuk Jantung. regenerasi sel pada ginjal, terutama biasa digunakan untuk diabetes dan lain-lain. Ini apa? Undur-undur digunakan untuk diabetes. Semut Jepang digunakan untuk diabetes. Tangkur buaya. Ada yang pakai tangkur buaya? Pakai, ada yang tahu tangkur buaya? Ada tahu ya? Yang tahu Bentuknya kayak gini bukan? Iya. Ada gigi-giginya bukan? Iya, bener ya? Enggak tahu. Ini bukan tangkur buaya. Ini namanya alligator catfish atau nama ilmiahnya Curculo. namanya juga tangkur buaya. Tangkur buaya kalau cari online itu ada dua. Nah, dua-duanya sama-sama bermanfaat untuk afrodisiaka, untuk meningkatkan nafsu birahi, meningkatkan libido. Nah, tangkur buaya dari zaman dahulu itu ada yang beda daerah. Kalau tangkur buaya di daerah timur, yang mereka pakai adalah alligator catfish. Jadi ada hewan hidupnya di air, mirip sama kuda laut. Namanya juga kan tangkur buaya katanya orang timur. Nah, ada orang-orang zaman dahulu yang ngasih nama tangkur buaya, tapi yang dipakai itu penisnya buaya.
Itu yang benar yang mana? Sama-sama punya sifat afrodisiaka. Loh, kok malah beda? Nah, yaitu saya bilang nama daerah itu kan beda-beda soalnya. Dua-duanya punya manfaat. Nah, yang salah ketika menjelaskan jenisnya ada geriginya, tiba-tiba menjelaskan mohon maaf, ini jenisnya buaya, itu salah. Kalau yang kuda laut, Yang kuda laut ya benar, yang kudanya kayak gini nih. Ini ikannya kayak gini jenisnya. kalau sampingnya itu maruk ini. Ya, benar. Nah, Sampingnya sebenarnya ya. Kemarin dikasih orang. yang punya masnya apa yang punya buayanya? Apa masnya yang buaya? Gayanya. Oh. Ya itu. Ya. Karena saya belum ada tangkurnya. Buayanya saja. Ya banyak Oke, ya, banyak. tahu ini apa? Tripang, tahu ya? Digunakan untuk ada yang pakai tripang? Anu penutup luka. Nah, gamat, ada yang pakai gamat. Biasanya pakai apa ibu kalau pakai gamat? Luka. Hah? Luka. Untuk nutrisi penyembuhan luka, percepatan penyembuhan luka itu cepat terutama luka pada bagian dalam. Ya, pertulangan juga bisa. Oke, kalau mau tanya buaya yang asli ini buayanya. Saya tunjukkan buat edukasi. Buaya. Buaya darat. Buaya darat. Gajarannya. Kalau buaya darat kayak semua. Buaya darat sama buaya laut kayak apa? Beda itu. Beda nih. Habis membeli buaya. Itu mana? Nah, Buaya ini ini. apa bersiapnya? Wah, ini langsung. Aku tahu tadi buaya. Nah ini gambar yang mohon maaf ya dari penis buaya ini seperti ini. Namanya juga tangkur buaya. Biar bisa membedakan nanti. Minimal nggak bilang tangkur buaya tahu mana yang dari penis buaya, mana yang dari ikan catfish. Mari kita. Bentuknya kayak gini. Nggak ada gerigi-geriginya. Nah ini mentahnya yang belum dikeringkan, ini yang dikeringkan. Kalau tangkur buaya punya buaya ada geriginya, kasihan istri buaya. Jadi kalau kita bicara tangkur buaya, kalau kita persepsinya yang kita inginkan adalah mohon maaf ya dari penis buaya, jenisnya pakai yang kayak gini. Tapi kalau kita pakai tangkur buaya yang dari pepsis, alligator pepsis yang dari ikan, pakainya yang bergerigi. Itu ya sebagai edukasi ya. Direbus. Iya. Kenapa? Makanya direbus. Wi. Biasanya pakainya gimana ibu? Biasanya direndam. Direndam, di alkohol, atau di arak ya bener ya? Atau di kopi. Ya, berendam di alkohol atau di kopi itu namanya juga galenika. Nanti kita ambil araknya, bukan diambil tangkurnya. Bertahun-tahun. Kopinya ya Ya, diambil ya, Bang? fermentasi. Berarti ya ulang ya, rendam di kopi. Dipakai ulang-ulang, nanti kalau habis diisi lagi alkoholnya gitu kan? Enggak, dijemur kalau saya. Habis dicuci pakai alkohol, habis itu dijemur. untuk Dijemur terus dipakai lagi. Iya. Ya, iya sama aja kan. Hari, iya. Dipakai lagi maksudnya. Gitu. Kalau saya Kan tambah dijemur Tapi kayak yang contoh tuh, Pak. keluar minyaknya, kalau nggak dijemur nggak keluar. Ya, Tidak akan mengurangi kandungannya ya kalau dipakai berulang-ulang. pada dasarnya kalau dibandingkan sama yang pertama iya, tapi kalau kita bicara hewan selama dia di dalam alkohol itu biasanya tetap bisa. Berarti kayak stem cell. Stem cell. Beda. Beda dong. Beda jauh konsepnya. Ya. Oke. Itu dari hewani. Kalau kita bicara mineral itu macam-macam, dari makanan juga. Nah, konsep mineral dalam aspek itu ada dua, bisa dari makanan, bisa juga dari tulang-tulang. Contoh di homeopati itu menggunakan kalsium itu dari tulang, atau bisa juga menggunakan sotong, tulang sotong, tahu ya? Kalau kita beli sotong itu kan ada tulangnya dalamnya, nah itu kalsiumnya sangat tinggi, biasanya pakai itu. plastiknya itu. Kok plastik Pak? Sotong kan ada plastiknya. Iya, putih. Itu plastiknya. Nah, kalau yang plastik itu cumi, Cumi ya. sotong itu yang besar. Oh iya bisa. Jenengan punya kenari? Ya. Nah, kenari itu kan makan pisang sama makan millet sama makan sotong. Nah, yang putih itu sotong namanya. Nah, itu dari laut, itu kalsium untuk kenari. Nah, kalau kita bicara mineral itu juga ada fungsinya. Zat besi itu untuk apa dan seterusnya nanti bisa di kopi. Termasuk kalium. Nah, ini yang banyak orang miss. Kita sebagai praktisi harus tahu membedakan diagnosa kenapa orang yang kaliumnya rendah di bawah 3
dia kaliumnya 1, di bawah 1 bahkan, itu mirip gejala stroke. Tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, tapi itu bukan stroke. Itu hipokalemia. Biasanya ciri-cirinya sebelumnya itu dia diare deras, sehingga kekurangan cairan, kekurangan kalium. Nah, sehingga terapinya itu bukan untuk stroke, tapi untuk meningkatkan kaliumnya perlahan, baru untuk mengaktifkan persarafannya. Karena kenapa? Dia kaliumnya rendah turun karena diare, habis itu dia persarafannya jadi katakanlah konslet, sehingga tidak bisa bergerak dan lain-lain. Nah, itu ada bedanya. Kenapa diagnosa itu penting? Nanti gejalanya kenapa? Saya habis diare, lincah, deras, kakinya bisa digerakkan enggak, tangannya bisa digerakkan, kaku malah. Kalau orang itu kalimia itu kaku. Lah ini stroke bukan. Kalian bapak ibu kasih obat stroke tidak akan sembuh-sembuh. Sehingga diagnosa itu penting. Kalium tingginya di pisang dan seterusnya. Jadi kaliumnya bisa ditingkatkan, kemudian cari juga herbal yang bisa meningkatkan persarafannya. Contohnya misalkan delingo. Ada delingo, ada dringo, ada jerengu dan lain-lain. Nama ilmiahnya Acorus calamus, itu bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan. Daun seribu, Achillea millefolium, itu bisa digunakan untuk daun seribu, bukan kekisah. Bukan cemara. Beda, mirip cemara tapi kecil. Mirip cemara. Daun seribu itu bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan juga. Pegagan itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan. Pegagan air. Bukan. Yang sawah. Pegagan sendal asiatica, nanti saya tunjukkan. Yang ketemu saya di Blitar, nanti tahu bedanya pegagan air, pegagan biasa sama semanggi gunung? Pasalnya piro aku gak apa, tapi yang dibaca adalah yang menyangkut ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional. 1 yang terstrat empiris, 2 yang terstrat komplementer, 3 yang terstrat integrasi. Itu yang diwaca. Nanti bapak ibu akan paham di mana sih wilayahnya empiris, di mana wilayahnya komplementer. Apa itu integratif? Kalau itu dibaca, maka akan dipahami. Sehingga kita tahu, kita oh saya itu di sini orang lagi. Kalau saya ke sana ini dia uang ini. Itu punya. Nah itu kan jangan disemprit. Kasus kita tahun lalu itu Jengana itu masih ingat ya, tahun 2019, 2018 itu disemprit. Artinya masalah kan seorang empiris ceramah di sosialisasi di TV membahas masalah konvensional, hati-hati diprotes sama dokter gitu ya, hati-hati. Tapi bukan berarti bapak ibu itu dilarang untuk belajar, silakan mau belajar ilmu anatomi fisiologi sampai dalam, boleh belajar ilmu gizi sampai dalam, boleh. Tapi jangan lupa wilayah kita sendiri nggak ngerti, standarisasi yang pelayanan yang standar aja kita nggak ngerti, tapi belajarnya ini. Nah kan lucu ini. Begitu ada kunjungan dari puskesmas, nanti ditanya bagaimana dengan standar pelayanan Anda yang Anda harus melakukan. Nah, ngerti. SOP-nya punya enggak? Itu nanti yang kita berikan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian datang ke sini diberi masukan-masukan supaya Bapak Ibu aman dalam menjalankan praktek, pasiennya juga aman, pemerintahnya juga merasa dibantu, negaranya juga senang karena masyarakatnya dibantu untuk meningkatkan kesehatannya. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham sehingga bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman yang jadi kaitannya dengan filosofinya itu landasannya ini. Lanjut. Manusia itu dengan lingkungannya harus ada hubungan harmonis.
pendekatan itu yang kita pakai. Harmonis itu apa? Harus seimbang. Makanya leluhur kita dulu menjaga lingkungan itu kan penting. Nah, cuma pengertiannya kan macam-macam. Leluhur kita dulu dalam menjaga lingkungan menandakan kita harmonis dengan lingkungan. Metodenya macam-macam, tinggal kita saja yang memilah-milah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Contoh apa itu? Sesaji. Masih kan sekarang itu menurut beliau-beliau itu adalah dia harmonisasi dengan lingkungan. Karena apa? Air itu ono sing mbau reksa dhewe. Angin itu ono sing mbau reksa dhewe. Udara ono sing mbau reksa dhewe. Alas ono sing mbau reksa dhewe. Tetap harmonis. Aspeknya di mana? Kalau ada merasa panjenengan tidak cocok dengan keyakinan kita, ya sojo kok ojo mbok tendang-tendang koyo ngono itu. Pernah lihat YouTube itu sing sesaji ditendang sampai koyo ngono kan? Jangan, nah itu namanya merusak hubungan antar manusia itu. Ya sudah, biarkan aja. Itu perkara keyakinan. Tetapi siapa yang meluruskan? Ya kiai-kiai itu orang wong Islam itu tugasnya kiai di situ. Bukan tugasnya preman. Tugasnya kiai meluruskan itu, bukan tugas kita. Kalau kita merasa belum mumpuni, jangan sok pinter-pinter kan gitu. Itu hubungan manusia dengan lingkungan harus harmonis. Diaplikasikan terjadi banjir, terjadi apa? Angin ribut, gitu, meluap. Semua kejadian itu adalah karena ulah manusia itu sendiri, gitu ya Pak Ustaz ya. Enggak, gue pengen dari Pak Ustaz. Kalau itu Ustaz saya. Dan cari Pak Ustaz betul ya betul. Jadi karena ulah manusia sendiri, sehingga kita harus harmonis betul gitu ya. Lingkungan dijaga. Nah manusia itu adalah mikrokosmos, sedangkan lingkungan adalah makrokosmos. Paham ya? Itu pendekatannya jenis itu. Nah kemudian pengobatan tradisional memiliki pandangan kosmologi tentang penyakit, memandang penyakit tidak saja apa yang menyebabkan sakit, melainkan juga bagaimana dan mengapa orang bisa sakit. Itu ya pendekatan kita begitu. Tidak puas dengan hanya keluhanmu apa, pernah mengidap penyakit apa, terus saya ini jelasannya apa, yang paling banter apa, wes iki obati, bukan begitu. Bagaimana dengan hubungan di lingkungan? Lingkungan itu ada lingkungan biotik kan, ada lingkungan abiotik. Lingkungan biotik termasuk yang hidup-hidup ya manusia, tetangga kita sekelilingnya. Uripe nang gone tangga ya apa iki? Wah, lah karo tanggane ora akur. Ya isine wong iri, dengki, penyakit adalah akibat tidak seimbang antara fisik, emosional, spiritual, sosial, dan lingkungan. Kesimpulannya adalah di dalam ilmu holistik yang dipakai oleh Aswati memandang manusia itu bukan hanya organ. Jadi manusia itu tidak pada bukan hanya organ tok. Manusia itu misalnya terdiri dari sel membentuk jaringan membentuk organ, ada liver, ada jantung, ada paru, ada otak, ada saraf, ada ginjal dan sebagainya, membentuk satu sistem. Manakala organ-organ ini akan terganggu, maka akan terjadi gangguan kesehatan. Bukan hanya itu, tetapi kita holistik. Selain pada fisik, ini kita ya, berarti ya. Selain fisik, manusia itu adalah non fisik. Ada emosional atau pikiran. Emosional itu tidak hanya yang marah-marah, tapi ini rasa kasih sayang juga itu emosional. Orang kepingin disayangi, orang kepingin diakui, orang kepingin diterima di masyarakat, itu juga termasuk emosional. Jadi emosional bukan sing elek-elek tau loh. Nah, orang yang ingin diakui di suatu masyarakat itu juga emosional. Contohnya apa? Contohnya orang yang keluar dari penjara, kemudian pulang ke masyarakat. Di masyarakatnya nggak diterima oleh masyarakat. Wah, ojo ini mantan preman nih.
ini kasih sayang sudah begitu, semua manusia itu sama. Saya juga kepingin dihormati, saya juga kepingin, cuma kan kadarnya beda-beda kan gitu. Jadi ada spiritualnya, spiritualnya apa? Bagaimana keyakinan dia kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak itu sakit, mengalami keluhan, yang dipikirkan pertama apa? Sing panjenengan pikir itu apa? Kalau Bapak itu dulu sakit, sing terpikir pertama apa? Jujur dijawab. Ayo jujur, mulai Pak Wani ini, nggak ada salah bener. Pokoknya ngomongnya lah bener apa ya? Yang terpikir apa? Atau butuhku lorong gitu ya, sakit. Yang di sini apa yang dipikirkan? Berobat kemana? Itu berarti panjenengan itu yakin tapi tidak percaya. Tahu bedanya? Saya yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah yang menyembuhkan siapa? Tapi begitu sakit Anda dipikir dokter, si dibikin oleh dukun, itu namanya nggak percaya yang menyembuhkan di Gusti Allah. Itu tipis tapi sangat berpengaruh sekali kepada keyakinan dan kepada singgawe menungso. Begitu kita mulai terjadi hubungan bapak ibu, kemudian keluar sperma sekian juta, yang jadi cuma satu. Kok iso? Setelah itu terjadilah pertumbuhan di kandungan. Lama-lama jadi daging itu sono napasi. Paling urut gede lengkap. Terjadi satu sistem. Kok iso? Ya banyak itu yang gawe itu ada. Allah yang gawe. Lalu Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang bisa mematikan. Masa heran? Masa gak percaya? Nah itu. Ini sangat penting. Begitu setiap memulai kegiatan, yang diminta itu doanya itu dulu. Kalau sehingga urip. Itu kan? Doa dulu dengan begitu kita mau masuk ruang praktek ya doa diisi. Ya Allah, berkala ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah sebagai perantara untuk membantu saudara-saudara saya yang sedang menderita ini. Itu diusahakan. Engkau yang sangat yang berkuasa dan yang menyembuhkan segala-galanya. Kami hanya perantara. Kadang-kadang ini lali. Apalagi pasiennya kayak wah tambah bangga. Pesantri kira telu. Wah di WA. Loh pasienku oke. Lali. Begitu lupa kesombongan timbul, setannya melebu kan. Makanya di dalam ceramah-ceramah saya dengar itu setan itu paling seneng dengan dokter, paling seneng dengan orang pemobat. Setan seneng di situ itu, karena diutak jangan sampai mereka dari sombong akhirnya takabur gitu. Takabur kan? Paham ya? Holistik. Jadi kalau mengobati orang tanya semuanya, lingkungannya ya apa, kemudian kepribadiannya, kalau imune TCM jin apa yang kan ngono. Jin yang ada nang gone Jawa ya apa kadang ya pleset. Brambang itu jin apa yang? Bawang merah. Jin. Ora sing banter, sing punya ilmu TCM. Bawang merah jin apa yang? Panas. Yang. Kalau orang panas jin apa yang? Yang. Saya kira yang dikasih yang kira-kira apa? Yang. Kirim itu ya sombong dulu. Ayo begitu panas badannya diblonyoi bawang merah dikasih minyak apa itu lentik adem. Padahal yang kafe itu berarti jangan dia ya. Jadi enggak semua, intinya apa? Teorinya itu manusia yang menciptakan. Jadi ojo ngomong saya paling benar, aku salah.
Makanya kamu jangan berobat nih dokter aja, itu gak sembuh-sembuh. Ternyata kan di tempat saya sembuh, ya mulai takaburi betul itu. Jangan bangga, tapi bersyukurlah kita bisa membantu orang seperti ini. Jangan pernah rasa bangga dengan mengobati orang yang banyak-banyak. Saya pernah mengobati sekian nyatanya sembuh. Bangga namanya itu. Hati-hati, setan senang di situ. Tapi saya bersyukur ya Allah bisa membantu orang yang sudah berobat di rumah sakit berkali-kali. Duit wis entek. Akhirnya nggonku bayar 20.000 lho sembuh. Alhamdulillah bisa membantu sedekah. Yang bagus. Lanjut. Kemudian pendekatan kultural budaya itu sebutkan masuk dalam kategori biopsikososiokultural. Sama. Budaya itu juga punya pengaruh dalam kaitannya dengan penyakit. Apa? Misalnya, seorang ibu yang sedang menyusui ojo mangan ikan asin. Budaya enggak itu? Budaya. Budaya. Nutrisi. Soalnya nggak makan ikan asin, bayi ini kok gak gelem, terus gatel. Itu kan kaitannya alasannya. Tapi kalau menurut analisa yang sekarang gimana? Apa benar kalau ibunya itu makan ikan asin, susunya menjadi asin? Gitu ya? Budaya banyak sekali. Orang itu kalau mengadakan acara hajatan, ada budaya harus gawe ontong. Nah, itu budaya. Kalau nggak ada itu, durung lego, durung sah itu. Kemudian sekarang diterapkan di kesehatan. Bermanfaat nggak itu untuk kesehatan? Bonggol pisang. Itu loh maksudnya. Jadi kita budaya-budaya itu. Yang kedua, dari pengobatan yang asal-asal dari daerah-daerah itu, ya memang itu sudah kodratnya. Jadi misalnya kalau ada tipes di suatu daerah, Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu mesti ramuannya masih beda. Ya. Masa itu salah? Itu budaya. Jadi budaya itu, nah, kemudian kebutuhan biologis setiap individu sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial dan budaya. Benar nggak ini? Kebutuhan biologis itu apa sih? Kebutuhan biologis itu apa? Gendaan, masuk nggak ini? Betul itu? Ya, Pak Ami. Biologis, sandang, pangan, betul? Betul. Itu ada pengaruhnya nggak terkait dengan kesehatan? Ada. Tapi kompleks, tuh ya. Makanya hal-hal seperti itu sangat berkaitan erat dengan perubahan perilaku yang bersangkutan. Akhirnya dia bisa melakukan hal yang benar, hal perubahan perilaku itu sehat. Ya, lanjut terakhir. Yang keempat, nah, ini hubungan antar manusia itu dan merupakan satu jejaring, betul kan? Kita ini jejaring. Wah, berarti kalau sudah jejaring itu artinya saling ketergantungan. Salah satu contoh pasien dengan panjenengan pengobat. Pasien tuh begitu datang, dia menginginkan bahwa dia itu menghendaki hasrat yang paling tinggi untuk kenyamanannya. Bukan hanya penyakitnya yang sembuh, tergantung dengan pengobatnya. Kalau dia pengobatan kecantikan, ya kepengen awet muda, kepengen cantik kan begitu. Tapi dia kalau terkait dengan penyakit vitalitas gitu ya, itu ada kan teman-teman Kalimantan, teman-teman Sumatera itu yang kemarin ada kasusnya masalah. Kepengen vitalitasnya itu bisa hidup kembali, bisa hebat, bisa menyenangkan keluarga kan begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini
harus dimengerti oleh seorang pengobat. Oh, klien saya itu kepinginnya ini, berarti saya harus berkomunikasi dengan baik. Kalau orangnya orang Madura, jangan diajak ngomong yang lemah-lemah lembut kayak wong Sulu. Atau orang Surabaya, jadi pasalnya orang Surabaya. Mana pengobatnya wong Seragen, wong Ngawi, wah gak pas ini. Kalau wong Surabaya gayanya saya dulu, apa? Membawa obat ini enggak waras-waras. Oh, panjenengan ini ngeten, soalnya panjenengan ini harusnya itu kesuwen. Ngantuk pasiennya kan. Komunikasi itu penting. Komunikasi yang betul-betul menimbulkan ketenangan, kenyamanan. Misalnya orang keluhannya tumor atau miom gitu ya. Kemarin ada itu keputihan dan sebagainya. Wah, hati-hati nih, keputihan agak dicoba nanti bisa miom. Miom nggak bisa dicoba bisa tumor. Wah, itu nanti pasiennya langsung budak gitu. Terus wah, itu pikirannya macam-macam. Akhirnya yang namanya hormon-hormon yang membuat sakit keluar semua. Tambah lorong kan. Risiko. Ya, itu jadi disimpulkan bahwa setiap individu memiliki sistem tubuh fisik dan non fisik tadi kan, biotik, abiotik dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini filosofis. Sekarang konsep yang kesat empiris. Konsep yang kesat empiris meliputi adanya gangguan kesehatan individu itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, itu tadi saya sudah jelaskan. Kalau ini unsur tidak seimbang antara individu, pikiran, ya, fisik, pikiran, emosional, spiritual, dan lingkungan tidak seimbang, maka orang itu menjadi terganggu kesehatannya. Itu dasarnya kita begitu, aspetri begitu. Nanti yang sudah praktek-praktek tinggal menganukan aja kan, tinggal dipoles kan, tinggal masukkan. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri. Percaya enggak ini? Gak usah diobati loh, bisa sembuh sendiri. Percaya enggak ini? Percaya. Makanya josok kelewat nanti itu. Oh ini gak usah, ini bisa nanti ini. Oke, saiki kan. Nah, nanti itu gak usah diobati sih macam-macam ya, bisa sembuh. Enggak terus masuk penjenengan, waduh ini nek kadang diobati iso apa namanya? Infeksi bisa apa namanya? Step panas tinggi, tetanus. Nah, tetanus bisa meninggal ini. Padahal lo personel lo kali minta ide. Kepingin ini dodolan di payu kan itu. Jadi kita harus berprinsip bahwa manusia itu juga bisa menyembuhkan diri sendiri. Apa artinya? Di dalam satu sel, dalam tubuh manusia ada sel yang sakit, ya, tapi juga sebenarnya ada sel yang sehat. Ini harus diseimbangkan. Inilah yang menurut saya, pengetahuan saya, pengobatan kimia itu kadang-kadang merugikan. Karena apa? Begitu mengobati, hanya ini yang di sel yang sakit yang dipikirkan dengan dosis yang tinggi, akhirnya sel yang sehat juga melukai. Itu namanya efek samping. Herbal bagaimana? Nah itu nanti dokter Imam yang ngomong gitu. Silakan dong. Itu ya. Nah, jadi untuk menyeimbangkan kembali, lanjut. Nah, ini kemudian budaya sudah lagi ini. Lanjut. Prosedur. Nah, jadi tadi itu ya asal budaya, prosedur penetapan kondisi kesehatan klien. Yaitu tata cara pemeriksaan kondisi kan didasarkan pada kemampuan wawancara. Kemarin wawancara gimana kira-kira waktu diberikan? Apa dalam wawancaranya? Tidak mengikuti poin-poin, ada yang faktor sosial, faktor lingkungan, faktor PNEI, kalau isinya belas. Padahal itu kita. Ya sih mau kok keluar mopo apa? Oh ini ramuannya.
Nah, nanti caranya begini Penetapan begini. kondisi kesehatan. Kalau kita dikejar itu holistik, Konsep itu kekurangannya. Paham ya? berdasarkan Inilah kekurangannya panjenengan semua itu di situ. objektif klinis. Kalau masuk di aspetri ya harus begini kan itu. Jadi wawancara itu yang betul-betul bisa mengejar sampai ke akarnya. Bukan hanya apa penyebab penyakit, tapi mengapa kok dia bisa menjadi sakit. Kemudian penetapan kondisi kesehatan klien, pernyataan kondisi kesehatan individu berdasarkan pada konsep EMIC. Tahu EMIC? Tahu Belum ngerti, belum pernah tahu, belum pernah diajar. EMIC. EMIC itu artinya gini loh, masuk angin itu oleh orang-orang masyarakat desa itu disediakan loro kok enggak? Tidak. Angin. Kadang-kadang mereka itu kalau masih merasa kayak masuk angin duduk, nah itu baru dirasakan loro. Tapi kalau masuk angin glegek enggak, malah tinggu macul, kemudian tinggu neng sawah, waras. Menurut dia itu enggak loro aku. Saya udah sakit, aku masih iso neng sawah, aku iso sepedaan, begitu? Betul begitu? Ya. Iya. Itu EMIC namanya. Bukan jangan kita sing ngarani, nggak bisa, jenengan itu namanya sakit. Walaupun iso ngono tapi jenengan sakit, nek gak diobati sampean bertambah soro. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Itu EMIC. Itu lawannya ada, itu Pak Iman. Jadi lawan lainnya itu adalah betul-betul yang sesuai dengan uji klinis, lab dan sebagainya. Oh, Anda sakit. Wong kadang-kadang apa namanya bronkitis. Saya soalnya ngerasain itu. Bronkitis itu kan kalau batuk kan bunyi ya grong gitu ya. Begitu sampai di rumah habis sepak bola, minumnya air mentah. Walaupun itu panas, dipakai sepak bola lagi ya waras itu. Dia nggak mau, saya nggak mau dikatakan sakit. Saya nggak sakit. Nggak boleh sesuatu bal-balan. Namanya sakit nggak sekelengar kalau si suami kukupan, nenek omah gitu sakit dedek-dedek ini itu. Aduh, aku kering kan ya. Pak Amir, namanya kering ya. Itu namanya EMIC. Lanjut. Tata laksana yang tersebut empiris dilakukan dengan menggunakan bahan alam. Kita ramuan berarti bahan alam. Lainnya ada olah pikir, ada apa namanya teknik transfer energi dan sebagainya. Tapi kita ada di ramuan. Kemudian yang tersebut empiris yang menggunakan ramuan daftar dari tanaman, hewan, mineral dan apa-apa. Nanti Bu Ati sama Pak Rizky yang bisa memberikan contoh-contoh dan itu dari bahan-bahan mengutamakan ramuan Indonesia. Lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan itu seperti begini. Livernya. Maka Bapak itu nanti kalau misalnya mengobati itu utamakan untuk kerja liver, maka semuanya akan ikut membaik. Ini satu penelitian di mana seseorang kalau minum obat selama 1 bulan, yang saya maksud ini obat-obat kimia, itu 2 fungsi organ akan menurun 15%. Pertama liver, kedua ginjal. Sekilas itu efek atau dampak dari obat-obat kimia. Contohnya sudah banyak ya, paracetamol dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu, tidak perlu kita jelaskan. Kemudian ciri-ciri dari obat herbal, Bapak bisa baca selanjutnya dan dikuatkan pada bab 6. Bapak bisa cari di situ. Agar waktu kita nggak kebuang karena masih ada uji materi. Tidak perlu kombinasi banyak campuran, artinya ada beberapa bahan-bahan
yang harus kita gabung jadi satu, tidak perlu. Cari yang paling efektif. Ya, contoh, misalnya ada infeksi, ada demam, ini saling terkait antara karena demam, karena ada infeksi. Nah, Bapak Ibu cukup menggunakan daun pegagan, kemudian tambahkan kapulogo. Itu aja sudah sudah manjur, nggak perlu ditambah bahan ini, terlalu banyak nanti. Oke? Itu aja. Silakan nanti dipahami, dipelajari di buku itu nanti perbedaan antara obat herbal dan obat kimia. Saya nggak bisa jelaskan lebih jauh. Tradisional komplementer. Bedanya kalau ibu-ibu semua nanti jadi penyehat tradisional. Kalau izinnya kami yang dari D3 itu SIPT, KT. Kalau yang Bapak Ibu nanti izinnya namanya STPT. Nah, karena kemarin sempat ramai di grup tentang STPT dan seterusnya, saya kasih pandangan. Jadi STPT itu nanti adalah surat terdaftar penyehat tradisional yang ngurusnya nanti di Dinas Kesehatan. Apa saja syaratnya STPT, Mas? Syaratnya STPT itu yang pertama adalah foto 4x6, kemudian surat domisili usaha dari RT RW nanti kepala desa atau kelurahan yang tanda tangan, terus kemudian dari puskesmas, terus kemudian ada lagi dari asosiasi yaitu kami Aspetri, kemudian ada uji kompetensi, ada LSP KSA, ada LSP dari BNSP, lembaga sertifikasi profesi nanti ikutnya di sana, atau ada LSK lembaga sertifikasi kompetensi, itu sebagai syarat. Cuma syarat ini belum wajib, jadi ada beberapa dinas yang memperbolehkan meskipun tambah syarat, nanti tanpa syarat ini ibu-ibu sudah STPT-nya bisa keluar, ada yang tidak, beda-beda. Jadi kalau tanya, loh Mas kita sudah ikut berkali-kali STPT-nya belum keluar, yang mengeluarkan STPT bukan kita. Sekali lagi, yang mengeluarkan STPT bukan kita, tapi surat rekom itu datangnya dari kita. Nah, kenapa surat rekom tahun ini kita buat standarisasi? Karena mengingat kasus-kasus sebelumnya, di tahun kemarin Pak Gito dan Bu Wartati itu banyak menerima panggilan dari kepolisian, bener Pak Gito? Mengenai teman-teman yang praktek tapi belum berizin dan seterusnya, atau sudah berizin tetapi syaratnya masih belum lengkap. Nah, kita flashback sejenak. Peraturan tentang pengobatan tradisional pertama kali keluar itu tahun 2003, nomor 1076 Permenkesnya. Setelah itu lahirlah tahun PP 103 tahun 2014, yang dimana ketika undang-undang ini muncul 1076 tahun 2003 otomatis gugur, karena di akhir di pasal itu berbunyi berlakunya undang-undang ini menunjukkan 1076 tahun 2003 gugur. Setelah itu lahirlah Permenkes 61 tahun 2016 yang mana mengatur tentang Bapak Ibu semua penyehat tradisional. Penyehat tradisional itu ada apa aja Mas? Banyak. Ada AP3I pijet itu ada 3, AP3I perpari, terus P3AI. Bekam itu ada PBI atau ABI. Kenapa? Pengamkiran ada Bakti. Nah, asosiasi di Indonesia itu banyak sekali, tapi tidak semuanya terdaftar di kementerian Ibu ya. Jadi pastikan yang terdaftar di Kemenkes. Kemudian kalau kita bicara hipnoterapi ada Prahipti, Pranaregi ada sendiri. Kemudian Aspetri salah satunya, kami juga sebagai ramuan tradisional Indonesia satu-satunya yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Kalau pikir ada banyak, ramuan hanya ada satu. Yang mengaku sebagai sudah terdaftar di Kemenkes banyak. Tapi yang sebenarnya terdaftar di Kemenkes kalau di ramuan hanya di Aspetri. Itu. Nah, organisasi profesi ini fungsinya apa sih? Organisasi profesi ini fungsinya membina dan menaungi Bapak Ibu ketika nanti praktek. Nah, setelah itu tahun 2018 nomor 15 itu lahirlah pengobatan tradisional komplementer, itu undang-undang untuk saya. Nah, di undang-undang itu tertulis di belakang, peraturan berlaku ketika 2 tahun peraturan ini disahkan. Semuanya bertulis seperti itu ya. Alhasil semua diperketat tahun 2020, yang praktek akupuntur harus D3,
Ada pernah praktek akupuntur? Ada ya? Harus D3 ya? Sudah kuliah D3? Di Malang. Ya. Rata-rata yang sudah senior kuliah D3 lagi di Malang. Karena di Malang itu dari tahun 2016 membuka kelas khusus yang untuk yang sudah senior yang tidak bisa kuliah setiap hari. Itu wajib 2020 otomatis izinnya ada atau tidak otomatis mati. Otomatis izinnya diurus kembali dengan SIPTKT yang berlaku 5 tahun tapi harus kuliah D3. Oke. Kemudian yang aspetri, bekam dan seterusnya itu semuanya ditindak, terutama teman-teman bekam. Kenapa? Karena penyakit tradisional itu tidak boleh melakukan tindakan invasif atau melukai kulit. Ini sebagai edukasi agar kita ya benar ya. Nah, invasif itu harus komplementer minimal, jadi harus D3. Nah, alhasil tahun 2020 semuanya diperketat, terutama teman-teman bekam. Kalau teman-teman aspetri masih bisa praktek, masih aman prakteknya. Bekam itu susah. Banyak teman-teman bekam yang kena sidak. Biasanya pakainya bekam kering. Dr. Yopi dari tahun 2015 sampai sekarang mau bangun D3 bekam masih belum berhasil karena kenapa? SKS-nya 70% isinya tentang agama, bukan body of kulitnya bekam. Nah, kemudian tahun 2020 ditegaskan kepolisian dan Satpol PP boleh menindak karena itu ada aturannya. Nah, ketika boleh menindak, kami tahun 2020 itu, 2019 itu sudah ada kasus di aspetri, yang mana salah satu teman-teman yang praktek tidak punya izin aspetri, sering tampil di televisi. Tidak saya perlu sebutkan di televisinya, intinya di Jawa Timur, yang mana waktu itu kena kasus dan itu dituntut oleh teman-teman kedokteran, yang dimana ketika disidak oleh dinas kesehatan didatangi, kami ingat waktu itu karena kita asosiasi juga diundang, itu kita tanya tanaman ini tidak tahu apa ini tanamannya. Nggak kelihatan. Cengkeh. Itu tidak tahu mana cengkeh. Biasa di dapur, padahal kita tanya itu di depan dinas kesehatan, berharap beliau bisa jawab. Biar tidak izinnya belum selesai, minimal tidak terlalu parah, kita mau banggakan, oh dia sudah tahu herbal. Niatnya begitu, bagus niatnya kita dong. Tapi alhasil tidak tahu. Ditanyakan ini juga tidak tahu apa ini. Peka atau kembang lawang, nama ilmiahnya Illicium verum. Ini nama ilmiahnya Itu bumbu. Syzygium aromaticum. Ini juga tidak tahu. Ini bukan kelabet. Ini adas. Hati-hati membedakan adas. Nah, kalau yang hari pertama sudah ketemu saya sudah tahu, bisa pasti membedakan. Hati-hati membedakan adas, jinten putih sama jinten masak. Beda. Kita tenaga aspetri harus bisa membedakan. Adas Funiculum vulgare, jinten masak itu Carum carvi atau bahasa Inggrisnya caraway. Jinten putih itu namanya cuminum. Bahasa Inggrisnya cumin. Sama-sama dua-duanya bisa pakai bumbu tapi fungsinya beda. Dalam bumbu masakannya juga beda, bentuknya mirip. Semoga ada ya di depan. Kalau kelabet ini, kalau kelabet sudah sangat beda, jelas. Kelabet ini kelabet. Boleh diputar biar sekalian untuk pengetahuan Bapak Ibu. Karena panjang. Oke. Kemudian kalau kita bicara ramuan itu ketepatan ramuan tergantung ketepatan diagnosa. Sekali lagi saya sampaikan, ketepatan ramuan tergantung ketepatan diagnosa. Kalau diagnosanya beda, maka ramuannya beda. Paham ya? Contoh ini sebagai pengantar. Ada yang punya riwayat hipertensi? Diabetes? Ada? Satu orang. Ada diabetes lagi yang lain?
Oke, batal. Kita cari yang sama-sama. Ada yang batuk? Nah, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang batuk. Pak, batuknya gimana keluhannya? Bisa disampaikan? Ada mic lagi nggak? Belum bisa. Sesak nafas, tenggorokannya. Sesak nafas, terus tenggorokannya agak kering, agak tidak nyaman. Oke. Pak, batuknya gimana? Contoh, diagnosa itu bisa dilakukan tanpa kita menanyakan. Kalau menanyakan itu namanya anamnesa. Kalau diagnosa kita dari mengamati, melihat, mendengarkan itu sudah tahu. Suaranya bapak satu dengan bapak satu beda nggak? Oke. Nah itu kita sudah ketahui perbedaan keluhan di tenggorokannya seperti apa. Diagnosanya beda, herbalnya pun beda. Apalagi Pak, gimana keluhannya? Batuknya? Gatal, ada dahannya enggak? Banyak. Nah, banyak dahannya. Warna kuning atau warna putih? Warna putih, encer berarti ya kalau putih ya. Bener ya? Oke. Sebelahnya, yang batuk lagi? Tidak, belakangnya? Betul. Keluhannya gimana Mas? Keluhannya itu kalau batuk kayak ada gatel-gatelnya biasanya. Ada gatal-gatalnya? Ya, sama keluar dahak kuning gitu. Dahaknya tapi kuning. Iya. Dahak putih sama dahak kuning di herbalnya itu beda. Kenapa? Karena kalau kita bicara dahak kuning itu berarti biasanya lebih condong ke panas. Jadi biasanya lebih gampang haus, lebih gampang keringetan. Iya. Yang bapak dahaknya putih, keringetnya lebih susah. Ini ada ilmunya semuanya, ada diagnosanya. Diagnosanya menentukan produk keluar herbalnya apa. Kalau kita beli produk jadi, kita tidak akan pernah bisa diagnosa. Tapi kalau kita langsung ketemu orangnya, satu persatu ditanyakan keluhannya, itu kita bisa tahu semuanya. Baru kita tentukan ramuannya. Satu orang untuk batuk sama-sama batuk itu herbalnya beda. Kalau bapak yang pegang pensil, ada nyeri telan nggak? Ya. Berarti keluhan utamanya di tenggorokannya. Kalau yang Maka herbal utamanya itu untuk tenggorokannya. Kalau misalkan bapak yang paling belakang, biasanya kalau batuk salah makan, batuknya tambah dahaknya susah keluar, benar? Maka yang digunakan adalah ekspektoran atau pengencer dahak. Kalau sifatnya tanpa dikasih yang panas, tambah tidak bisa keluar. Kencur itu sifatnya hangat, jahe sifatnya panas, sama-sama untuk batuk. Tapi kalau dikasih ke bapak yang belakang, itu efeknya kurang. Tapi kalau dikasih ke bapak yang di depan, itu biasanya efeknya lebih bagus. Karena kenapa? Biasanya kalau bapak kena AC atau mandi pagi banget, itu biasanya dahaknya tambah banyak, benar? Ya. Kenapa? Karena dipicu angin dingin sehingga tambah kumat. Ini kita bicara herbal secara tradisional. Herbal itu ada dua, ada herbal tradisional, ada herbal medis. Hari ini kita akan bahas dua-duanya. Sepakat ya? Nah, itu kita membedakannya seperti itu. Batuk, satu orang sama-sama batuk, itu herbalnya beda. Jangan kita semua pasien datang batuk, kasih daun mint, jangan. Kalau bapak yang di belakang itu kasih daun mint, cepat sembuhnya. Kenapa? Penggunaan herbal yang baik, kalau saya mandiri pribadi, kalau saya boleh sharing, yang mana peracikan herbal atau ramuan itu memperhatikan secara modern ataupun secara tradisional, diperhatikan dua-duanya. Tapi kalau bapak belajar dari awal, kita secara modern dulu tidak apa-apa. Yang basicnya perawat bidan, secara modern dulu tidak apa-apa. Contoh, secara modern itu seperti apa sih mas? Cara modern misalkan untuk hipertensi kita bisa menggunakan seledri atau api graviolet. Seledri itu mengandung senyawa namanya apigenin yang sifatnya sebagai diuretik. Seledri juga mengandung flavonoid yang gunanya berfungsi sebagai ACE inhibitor. Itu sama dengan golongan kedokteran, obat-obatan kedokteran yang fungsinya juga sebagai ACE inhibitor. Jadi seledri itu bekerja dua. Nah ini bisa digunakan sebagai obat hipertensi, kita bisa gunakan.
Obat hipertensi seperti apa? Kalau tensinya di 150 ke atas itu bisa digunakan 3 tangkai, 4 tangkai itu masih bisa. Tapi kalau kita menggunakan 4 bonggol, saya pastikan pasti hipotensi, pasti geliat, pasti pingsan. Ini saya menunjukkan bahwa herbal ada ilmunya, tidak boleh sembarangan menggunakan. Habatus sauda. Tahu habatus sauda? Gimana menurut Islam? Menurut Bisa mengobati segala macam penyakit. kecuali kematian. Ada yang berani minum habatus sauda rebusannya 1 kilo langsung? Saya pastikan ngeblak. Habatus sauda yang digunakan untuk segala penyakit kecuali kematian pun ada ilmunya. Kenapa kok bisa digunakan untuk segala penyakit? Karena habatus sauda bisa meningkatkan imun sebagai imunomodulator, tapi dia juga bisa menekan imunosupresan. Jadi yang diperbaiki imunnya sebelum sakitnya. Ketika sakit apakah boleh menggunakan habatus sauda? Cara kerjanya, kalau kita bicara secara medis berarti kita bicara farmakodinamik dan farmakokinetik. Tapi kalau kita bicara secara tradisional, kita perhatikan herbal ini sifatnya panas dingin. Kerjanya ke meridian apa? Contohnya, tahu jahe? Pernah minum jahe? Pernah ya? Pernah nggak ibu minum jahe? Pernah ya? Wedang jahe. Wedang jahe, pedas sekali. Jahe merah atau jahe prit yang dipakai? Jahe ada 3, jahe merah, jahe prit, jadi gajah. Jahe yang dipakai jahe merah atau jahe prit, pedas sekali rasanya. Pernah ya? Pernah nggak sepedes-pedesnya jahe kita minum perut kita panas? Tidak pernah. Kenapa? Capek yang bikin panas. Karena jahe kerjanya hanya di daerah pernafasan. Kalau tenggorokan panas sama dada panas, iya, karena memang kerjanya jahe di situ. Pernah nggak makan lombok? Pernah. Tiap hari. Tiap hari ya. Kalau makan lomboknya berlebihan, panas nggak perutnya? Itu menunjukkan lombok kerjanya itu di perut. Sehingga kalau berlebihan itu gangguannya juga di perut. Contoh, lombok itu capsicum annuum atau capsicum rutescens. Capsicum annuum itu cabai besar, capsicum rutescens itu cabai kecil. Dua-duanya mengandung capsaicin yang bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, penelitian senyawa kimia modern itu baru lahir di tahun 1700 setelah digitalis purpurea itu diekstrak menjadi digoxin. Iya, digitalis purpurea, tanaman digitalis itu jantung. Tanya sama dokter. Dokter Imam dokter. Kalau saya biasanya bukan dokter. Itu diambil dari digitalis purpurea, diambil senyawanya dari digoxin. Loh mas, apakah ada tanaman-tanaman lainnya dari obat herbal? Ada. Akar pule panda bisa digunakan untuk hipertensi, bisa digunakan akar pule panda. Kalau ibu beli pule panda itu sekarang harganya lagi tinggi-tingginya 400.000 1 kilo. Akar pule panda. Pule panda bunganya merah. Itu juga dipakai oleh teman-teman kedokteran karena mengandung serpentin dan reserpin. Pule panda. Iya, pule panda bukan plate. Tergantung tokonya. Babaan pule beda. Pule panda Araucaria serpentina itu digunakan untuk hipertensi karena dia sifatnya penenang. Pule panda itu sifatnya penenang, bukan sifatnya sebagai diuretik. Nah, herbal untuk hipertensi itu ada cara kerjanya masing-masing. Kalau babaan pule itu namanya Alstonia scolaris. Itu yang digunakan untuk diabetes. Nah, itu beda. Nah, kenapa saya sebutkan bahasa Latinnya? Karena nama herbal setiap daerah itu beda-beda. Kalau bahasa Latin nasional, internasional pasti sama. Ada yang bilang pule, ada yang bilang pole. Tidak apa-apa, makanya saya sebutkan nama daerahnya sebagai edukasi aja. Bahwa beda nama ilmiah. Contoh, kalau kita, kenapa saya sebutkan nama ilmiahnya? Contoh, kejibeling tahu? Tahu. Kejibeling itu ada 4. Kalau kita buka bukunya Hin tahun 1960 itu kejibeling ada 4. Nama-namanya sama-sama ada kejibelingnya, sama-sama ada pecah belingnya. Yang pertama dipakai itu adalah ngokilo atau Strobilantes crispus. Nama lainnya adalah Strobilantes crispus atau Cerucocali crispus.
Ntar saya cari temannya ya. Nah, ini nyongki loh. Namanya juga kejibeling, cari di buku namanya kejibeling. Di online pun kejibeling. Boleh digeser. Ciri-cirinya daunnya kasar. Ular biasa takut di situ karena gatal. Namanya kejibeling. Tak ada baunya. Dipegang daunnya diraba. Cari kejibeling. Kejibeling yang kedua atau kejibeling di kedua, ibu-ibu, bapak ibu semua cari online sama, munculnya antara ini sama itu, sama-sama kejibeling tapi cara kerjanya beda. Kalau batunya struvit dan itu keras, tidak berongga dan itu sampai susah dihancurkan, silakan pakai kejibeling yang di situ. Kalau batunya masih tidak terlalu keras, masih batu magnesium, batu kapur, silakan pakai kejibeling ini. Sama-sama untuk batu ginjal tapi cara kerjanya beda. Ini namanya kejibeling atau nama lainnya kembang bunggang. Yang bunganya putih ada buahnya hitam. Nah ini yang gini, benar. Nah ini kembang bunggang. Kembang bunggang. Namanya di Hena di kejibeling. Kalau kita ke pasar orang bingung bedakan mana kejibeling. Sama kayak kunyit putih. Kita ke pasar kunyit putih ada 3. Ada temu putih, ada temu mangga, ada temu rapat atau kunci pepet. Sama-sama temu putih. Tapi khasiatnya beda, cara kerjanya beda. Kalau kita bicara temu putih berarti Curcuma sedoria, temu mangga Curcuma mangga, temu rapat atau kunci pepet adalah Boesenbergia pandurata. Itu 2-3 tanaman yang berbeda. Ya, ada kayak kentang-kentang kecil. Nah, itu untuk kewanitaan, untuk merapatkan. Nah, yang ketiga adalah gempur batu. Itu juga namanya kejibeling. Gempur batu kecil segini, tanamannya ada di sini, tahu ya? Tahu. Itu namanya juga kejibeling. Itu bisa digunakan untuk batu-batu yang keras. Cara kerjanya mirip sama kejibeling. Cuma hati-hati penggunaan batu untuk batu ginjal. Kalau dia keras dan susah hancur, pernah keluar sedikit atau sudah di lab ternyata keras, itu pakai dosisnya kejibelingnya sedikit-sedikit. Karena kenapa? Kalau banyak sampai saya asalnya dari Madura. Sebenarnya banyak itu banyak maksudnya. Keceplosan bahasa Madura barusan. Kalau banyak, kalau kita pakai kejibeling pasti nanti kalau dia seleb erythrocyte-nya pasti tinggi karena pasti ada pendarahan dan pasti ada peradangan, pasti ada nyerinya malah. Sehingga dihancurkan batunya pelan-pelan, apalagi lebih dari 2 mili pelan-pelan dihancurkannya. Yang penting pasti sembuhnya perlahan, tidak bisa kita hancurkan langsung hilang pakai dosis tinggi. Nah, jangan kita sebagai praktisi herbal jangan menggunakan konsep semakin banyak herbalnya semakin cepat sembuh, jangan. Sama kayak seledri tadi, jantan hitam tadi, banyak kita salah penggunaan fatal. Bisa dipahami ya. Ketiga, sambiloto itu di Hena 1960 itu tulisannya juga kejibeling. Itu adalah sinonim. Sama kayak jahe, kata orang sini jahe, kata orang Sumatera halia. Sama betul ya? Halia ya? Orang Melayu bilangnya halia. Orang Kupang alia bukan halia. Kalau Sumatera halia. Oh itu balia. Oh iya. Pegagan, kata orang Sunda antanan gede atau kaki kuda. Katanya kita pegagan. Nah kalau nama lainnya kedung coek atau coek gopel itu sama semuanya. Bahasa Jawanya coek gopel. Nah kalau kita bicara nama daerah itu sangat banyak, tapi kalau kita bicara nama ilmiah, Centella asiatica pasti munculnya itu. Karena kalau kita bicara pegagan nanti ada pegagan air, ada pegagan hutan, ada pegagan biasa, itu beda-beda semuanya. Nah ini sebagai pengantar saya menunjukkan bahwa dalam kita menentukan ramuan kita pahami dulu tanaman kita yang kita mau gunakan itu sudah benar atau tidak. Jangan-jangan niatnya sudah benar penggunaannya, misalkan meniran ada 2, ada meniran hijau, ada meniran merah. Satunya Phyllanthus mirori, satunya Phyllanthus urinaria. Yang digunakan untuk stimuno itu adalah Phyllanthus mirori atau meniran hijau. Kalau meniran merah itu digunakan untuk menurunkan hipertensi atau digunakan untuk batu ginjal. Kita mau meracik meniran itu batu ginjal yang dipakai ternyata meniran hijau, bisa juga, tapi efeknya lebih cepat meniran merah. Nah, itulah Bapak Minius. Asli itu daunnya kecil-kecil, bunganya putih atau ungu.
Nama ilmiahnya Orthosiphon stamineus. Semuanya putih ya. Yang buahnya putih. Kalau yang hutan udah Kilo berapa yang asli? 15.000. udah jauh paling 25 30. 30. Itu Karena daunnya lebih kecil-kecil. Nah, bunganya yang bedakan ya. kan saya tadi jelaskan beneran putih sama hijau, beneran merah sama hijau aja beda. Kalau nyari peniran merah sulit, banyak yang hijau. Ya rata-rata yang dibedakan yang hijau karena lebih besar. Iya. Kalau beneran merah itu lebih pendek-pendek. Betul, dan biasanya agak merambat. Iya. Tegak. Ya ada tapi satu Bisa pakai Betul. pakai dari gitu. Bunganya putih atau beda. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sebagai calon-calon praktisi harapannya bisa mematahi itu. Bukan kita sama teman-teman itu ingin memperberat sebenarnya. Khawatir nanti ada sidak lagi tapi jawabannya kemana-mana, kita juga yang bingungan. Toh meskipun nanti di sidak kita juga dipanggil ke sana, misalkan mudah-mudahan enggak ya, kita pasti tanyakannya herbal-herbalnya gampang seperti ini. Tapi kalau kita tidak tahu kita harus apa coba? Kan ini kan gampang kan? Itu sebagai contoh, sebagai pengantar. Nah, saya anggap semuanya Bapak Ibu sudah bisa membedakan jenis tanaman karena waktunya tidak akan cukup untuk menjelaskan itu. Dan itu masih bisa dipelajari, apapun itu bisa dipelajari. Itu bisa dipelajari. Oke? Kita lanjut. Nah, ini tentang tanaman obat. Itu sudah tadi tentang pengantar tentang tanaman obat. Kita yuk. Langsungnya dibateni. Tapak darah, kayu legi, daun mint itu macam-macam, ada yang kecil merah, Mentol. ada yang besar, ada afrodisiaka itu meningkatkan libido. Bedanya di situ. Oke, beda ya. Herbal memang seperti itu, Ibu. Sebegitu kompleksnya. Gitu ya. Nah, ini herbal Bu. Bedanya apa? Kalau bawang putih dikonsumsi itunya pasti bagus untuk yang tadi, tapi tidak aman untuk lambung. Lambung sensitif saya pastikan kembung. Kalau di Blitar yang pertama saya contohkan kunyit minyak sirihnya itu kunyit bagus untuk lambung, ya. Tapi kalau kunyit direbus, ditutup, digunakan untuk yang asal lambungnya tinggi, pasti sebah perut. Kenapa? Karena minyak sirih kunyit tidak bisa digunakan, sehingga kita butuh senyawa apanya dari tanaman obat, maka prosesnya seperti apa. Kunyit misalkan kita gunakan untuk liver, ya kita kan hanya butuh kurkuminoidnya, ya udah minyak sirihnya dibuang aja, maka direbus dibuka, ada keluhan lambung, silakan direbus dibuka. Tapi kalau ada keluhan lambung, kunyitnya dipakai, rebusnya kalau ada keluhan lambung ditutup, karena minyak sirihnya itu aman. Sama bawang, kalau sudah menguap, dia sudah menghitam, alisinnya sudah ganti menjadi aliin, maka tidak bisa menurunkan TG. Tapi kalau bawang putihnya segar kita konsumsi, itu bisa untuk asma, bisa untuk macam-macam. TG bisa. Nah, termasuk cara pengeringan tanaman-tanaman, contohnya cabai Jawa, itu kan dipakai untuk afrodisiaka, malah minyak sirihnya. Kalau dijemur ke matahari langsung, habislah senyawanya, hanya konsumsi cabai Jawa. 70% orang Indonesia yang produksi cabai Jawa dijemur langsung ke matahari. Minyak sirihnya itu akan hilang. Maka lebih cepat efektif kita menggunakan cabai Jawa segar. Cabai Jawa. Cabai Jawa. Nanti di akhir-akhir kalau mau tanya tanaman-tanaman, saya tunjukkan gambarnya ya. Biar tahu cabai Jawa ada di sini harusnya ya. Piper retrofractum. Cabai Jawa atau cabai jamu nih yang belum tahu. Nanti kalau saya sebutkan tanamannya apa, kalau tidak tahu tanya ya, siapa tahu di depan ada, gitu ya. Piper retrofractum itu sifatnya afrodisiaka kuat. Belum tentu. Kalau dijadikan simplicia bagus, tapi diangin-anginkan. Atau kalau kita menggunakan di oven itu suhunya 50 derajat. Tidak boleh, karena 60 derajat protein vitamin itu mengalami denaturasi, namanya hancur. Bisa saja.
Itu kan jemurnya lama ya. Iya kalau di oven. Tapi kalau misalkan diangin-anginkan itu bisa sampai 5 hari sampai seminggu. Tergantung cahayanya. Kalau panas di Surabaya lebih cepat, kalau di Batu yang berembun ya lebih lama. Makanya tidak bisa dipastikan kalau herbal. Tapi yang pasti cara penjemuran yang bagus itu di atasnya dikasih waring, jadi tidak kena matahari langsung. Atau di emper rumah sudah kena matahari langsung. Nah, itu kalau kita tanya apakah ada bedanya segar sama kering. Kalau pengiringannya benar pasti sama khasiatnya. Kalau pengiringannya salah pasti tidak ada khasiatnya. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana, tergantung. Contoh kalau misalkan kita kunyitnya hanya untuk liver dan lain-lain, ya lebih bagus kunyit kering karena lebih aman pasti. Tuh ya, 10 menit lagi. Saya 10 menit sampai ini aja. Oke, kalau sudah istirahat dulu ya. Ya. Oke. Banyak penelitian apakah sambilan itu bisa untuk digunakan bakteri yang lainnya dan seterusnya, belum tentu. Oh ya, kalau kita bicara misalkan, Mas, apakah tanaman yang bisa digunakan pupuk itu bisa menggunakan bahan herbal? Banyak herbal yang bisa digunakan untuk pupuk. Banyak herbal yang bisa digunakan untuk pestisida. Banyak herbal yang bisa digunakan untuk rapelan. Rapelan tahu ya? Rapelan itu adalah senyawa yang bisa menghambat misalkan serangga-serangga untuk memakan di daerah kulit. Contoh nyamuk, biar jauh dari kulit itu bisa dipakai daun serai, daun jeruk, dan seterusnya. Mungkin itu sekian dari saya karena sudah ada, kita lanjut nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.